Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Galuh Prapitasari dengan NPM 178600222. Saya dari kelompok 5 Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Halo, perkenalkan nama saya Jenya Aurelia Miftahul Siregar dengan NPM 178600213. Halo, perkenalkan nama saya Fani Duyanti dengan NPM 178600212. Halo, nama saya Putri Syadira Lubis, NPM 178600158. Perkenalkan nama saya Fairuz Hadrina dengan NPM 178600146. Halo, nama saya Muhammad Kelvin Triatmaja. NPM saya 178600194. Nama saya Muhammad Soleh, NPM 178600255. Halo, nama saya Debbie Sabila dengan NPM 178600169. Nah, ini dia judul film dari kelompok kami. Yuk kita dengerin dulu yuk penjelasan dari teman-teman saya. Jangan lupa besarin volumenya ya. Halo. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempercayakan saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini, sekaligus sebagai salah satu pemateri dalam presentasi kali ini yang nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Fani Duyanti, biasa dipanggil Fani, dan ada beberapa yang manggil sayang. Boleh kok yang teman-teman manggil saya sayang juga. Bercanda. Baik, di sini kami akan membawakan materi mengenai teori dalam psikologi abnormal, yaitu autism dan disleksia. Nah, kami mengangkat sebuah film yang mengandung itu yang berjudul Wonderful Life. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sinopsis singkat dari film ini, di mana dalam film ini terdapat sebuah keluarga yang memiliki seorang anak didiagnosa mengalami disleksia dan autism ringan. Anak tersebut bernama Akil yang memiliki ibu bernama Amalia. Nah, dulunya Amalia ini dalam pengasuhan orang tuanya, terutama ayahnya, sangat dituntut dalam pendidikan, di mana harus berprestasi, akademiknya harus bagus, harus diutamakan mendapat beasiswa. Ayahnya seseorang yang sangat menuntut anaknya untuk menjadi perfeksionis, sehingga sekarang Amalia menjadi seorang wanita karir dan menjadi CEO dalam perusahaan yang memiliki banyak prestasi. Nah, pengasuhan itu diturunkan lagi kepada anaknya yang bernama Akil. Pada suatu saat, Amalia mendapat panggilan dari sekolah Akil yang mengatakan bahwa Akil dalam akademinya sangat menurun dan jauh dari teman-teman lainnya. Keseharian Akil dalam belajar hanya menggambar dan menggambar. Bahkan membaca dan menghitung Akil tidak bisa. Akil diejek oleh teman-temannya karena teman-temannya merasa bahwa Akil adalah anak yang bodoh. Nah, dari situ ketahuanlah bahwa si Akil itu mengalami disleksia dan autism ringan. Di sini Amalia sangat tidak percaya dan Amalia berusaha untuk menyembuhkan anaknya dengan beberapa pengobatan. Amalia membawa anaknya dalam pengobatan herbal, tradisional, bahkan ke klinis. Tapi tetap saja beberapa dari pengobatan itu mengatakan bahwa anaknya tidaklah sakit, anaknya terlahir sempurna, semua anak terlahir sempurna. Amalia tetap bersikeras untuk bisa menyembuhkan anaknya dengan membawa ke pengobatan-pengobatan lainnya. Tapi tetap saja anaknya tetap seperti itu dan tidak ada perkembangan lainnya. Dari pola asuh kakek Akil atau ayah Amalia yang ikut campur dalam pengasuhan Akil, membuat Amalia sering berselisih pendapat dengan ayahnya. Di sini kakek Akil atau ayah Amalia juga menuntut Akil untuk bisa berprestasi, untuk bisa mendapatkan juara dalam kelas, akademik yang bagus. Padahal si Akil masih kelas 3 sekolah dasar atau kelas 3 SD. Tapi Akil sudah dituntut untuk bisa mendapatkan beasiswa dan untuk bisa mengimbangi teman-teman lainnya. Sedangkan Akil kegiatannya hanya menggambar.
Amalia berpisah dengan suaminya karena mereka merasa bahwa sudah tidak sejalan lagi dan terutama dalam mendidik anak, karena mereka sama-sama sibuk dan tidak ada fokus ke anak. Jadi suami Amalia merasa bahwa dia tidak lagi cocok dengan Amalia. Kemudian mereka berpisah dan Akil ikut dengan Amalia. Dalam situasi seperti itu membuat Amalia merasa tertekan, di mana ayah Amalia menuntut Amalia untuk bisa mendidik Akil, terutama dalam bidang pendidikan atau akademik. Ayahnya mengatakan bahwa kalau Akil tidak bisa dalam bidang akademik, tidak berhasil dalam akademik, maka Amalia bukanlah seorang ibu yang berhasil. Amalia gagal menjadi seorang ibu. Kemudian dalam karir pun perusahaan menuntut Amalia untuk terus meningkatkan prestasi, untuk terus bekerja, untuk terus aktif dalam perusahaan. Amalia merasa tertekan. Pada suatu hari, pada saat membawa Akil untuk berobat, Amalia meluapkan hal itu di tengah hutan dan berteriak. Amalia sering meluapkan itu dengan cara berteriak. Dan setelah perjalanan pengobatan yang panjang, Amalia menyadari bahwa anaknya bukanlah mengalami penyakit. Anaknya anak yang sempurna. Anaknya anak yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki kelebihannya masing-masing. Di situ Amalia mengatakan kepada anaknya bahwa dia meminta maaf, dia merasa bersalah karena telah menuntut anaknya untuk menjadi seperti apa yang diinginkannya. Amalia meminta maaf dan menangis kepada anaknya. Amalia menyadari bahwa itu salah yang dilakukannya, dan Amalia mengatakan bahwa apapun yang kamu minta akan mama ikutin, dan mama tidak akan menuntut kamu untuk menjadi seperti yang apa mama inginkan. Anaknya mengatakan untuk meminta bahwa dirinya agar diizinkan menggambar. Amalia juga mengiyakan, dan Amalia mendukung anaknya untuk dalam seni. Setelah perdebatan panjang antara Amalia dan ayahnya mengenai pengasuhan yang dilakukan ayahnya dulu terhadap Amalia dan kakaknya, kemudian Amalia memutuskan untuk berpisah rumah dengan orang tuanya. Amalia tinggal berdua dengan Akil. Nah, di situ Amalia membebaskan Akil untuk menggambar di tembok sesuka hati Akil dan memberikan fasilitas yang Akil butuhkan untuk menggambar. Kini Amalia menerima bahwa anaknya mengalami disleksia dan autism ringan dan memindahkan sekolah anaknya dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang lebih khusus. Nah, di sini Amalia mencoba menjadi seorang ibu yang benar-benar dekat kepada anaknya, karena sebelumnya ada salah satu pengobatan yang mengatakan bahwa jangan jadikan anakmu sebagai musuh karena kekurangannya. Jadikan anakmu sebagai teman dan sahabat. Bawa dia ke alam yang benar-benar dia inginkan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai analisa dari disleksia dan autism ringan. Yang pertama ada disleksia. Nah, disleksia merupakan kesulitan pembelajaran khusus yang mengakibatkan gangguan pada kemampuan-kemampuan belajar seperti membaca, menulis, mengenal huruf, berhitung. Tapi disleksia bukan merupakan ketidakmampuan belajar atau learning difficult. Berbeda dengan hal itu. Nah, di sini anak disleksia secara fisik tidak terlihat sebagai penderita. Di mana disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan membaca dari urutan terbalik, melainkan dari berbagai urutan, bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Anak disleksia tetap sulit membaca. Melihat hal seperti itu, dalam beberapa kasus anak disleksia juga dikatakan bahwa sulit berkonsentrasi, sulit fokus, dan sulit menerima perintah. Nah, di sini anak disleksia juga sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk panjang atau dalam bentuk uraian. Nah, yang kedua adalah analisa dari autism. Autism Spectrum Disorder atau disingkat ISD atau ASD merupakan gangguan perkembangan menyeluruh yang salah satu karakteristiknya adalah sulit berkomunikasi dua arah.
Nah, autism merupakan gangguan perkembangan menyeluruh yang mengakibatkan hambatan pada komunikasi, sosialisasi, juga perilaku. Autism memiliki taraf dari yang ringan hingga yang berat. Pada anak yang mengalami autism, membutuhkan penanganan khusus dalam dirinya. Nah, pada umumnya gejala autism muncul pada saat sebelum usia 3 tahun. Pada umumnya juga anak penyandang autism itu mengabaikan suara, penglihatan, bahkan kejadian-kejadian sekitar mereka yang melibatkan mereka. Mereka juga menghindari kontak sosial seperti mungkin sentuhan, kontak mata langsung, mereka sangat menghindari itu. Namun untuk autism ringan, kriteria yang terjadi tidak seperti apa yang saya sebutkan tadi, kriteria-kriteria yang tadi. Nah, sebenarnya belum ada diagnosis resmi yang mengatakan bahwa ada autism ringan. Tetapi untuk kondisi tertentu, para dokter, psikolog, psikologis, terapi menyatakan bahwa ada autism ringan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yaitu Kelvin. Kepada Kelvin saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pani sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Jadi di sini saya melanjutkan presentasinya menjelaskan tentang simptom disleksia. Ada beberapa macam simptom disleksia. Yang pertama, perkembangan bicara yang lebih lamban dibanding anak-anak seusianya. Yang kedua, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. Yang ketiga, kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab sesuatu pertanyaan. Lalu yang keempat, kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum. Yang kelima, kesulitan mempelajari bahasa asing. Yang keenam, kesulitan dalam mengingat sesuatu. Yang ketujuh, kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang ke-8, lamban dalam menyelesaikan tugas membaca atau menulis. Yang ke-9, lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Yang ke-10, menghindari aktivitas menulis dan membaca. Yang ke-11, kesulitan mengingat huruf, angka, dan warna. Yang ke-11, kesulitan memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. Yang ke-13, sering salah dalam mengucap nama atau kata. Lalu yang ke-14, sering menulis terbalik. Contohnya itu kayak misalnya pit, saat dalam menulis tuh ditulis tip, jadi dia dibalik gitu. Lalu yang ke-15, sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, misalnya kayak D dibalik jadi B gitu, atau M menjadi W, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah simptom autisme ringan. Ada beberapa juga penjelasan di sini. Yang pertama, masalah dalam berkomunikasi dua arah termasuk dalam mengembangkan percakapan, bahasa tubuh, kontak mata, serta ekspresi wajah. Yang kedua, kesulitan dalam menjalani hubungan dengan orang lain, termasuk dalam bermain, berteman, maupun berbagi. Yang ketiga, kecenderungan melakukan kegiatan tertentu secara berulang. Misalnya kayak meletakkan mobil-mobilan dalam suatu barisan terus-menerus tanpa alasan tertentu. Yang keempat, ketertarikan atas suatu hal yang teramat sangat, misalnya minat terhadap video game dan begitu menguasainya. Yang kelima, sangat peka atau malah tidak peka sama sekali terhadap rangsangan sensori, misalnya suara, cahaya, aroma tertentu, rasa sakit maupun sentuhan. Lalu selanjutnya ada penyebab disleksia. Yang pertama dari genetik. Jadi di sini cacat pada gen DCD2 dan biasanya diturunkan dari anggota keluarga. Kondisi ini bermula saat cerebrum atau bagian otak yang mengatur aktivitas berpikir, membaca, dan bisa tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua,
kondisi lainnya. Selain faktor keturunan, penyebab disleksia adalah gangguan yang dialami anak setelah dilahirkan seperti cedera otak atau trauma lainnya. Berikut beberapa faktor lain yang bisa menjadi penyebab kondisi seperti ini. Yang pertama, bayi lahir secara prematur atau berat badan rendah. Yang kedua, paparan nikotin, obat-obatan, alkohol, atau infeksi dalam kehamilan. Selanjutnya, kelainan pada struktur otak yang berperan dalam kegiatan mengolah kata dan berpikir. Lalu selanjutnya ada penyebab autisme. Belum diketahui apa yang penyebab autisme. Akan tetapi ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan ini. Ada 4 faktor itu. Yang pertama, dari jenis kelamin. Biasanya anak laki-laki 4 kali lebih beresiko mengalami autisme dibanding anak perempuan. Selanjutnya, faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua dari anak menderita autisme beresiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Yang ketiga, kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Dan yang terakhir, terlahir kembar. Pada kasus kembar tidak identik terdapat 0-30%. Kemungkinan autisme pada salah satu anak mempengaruhi kembarannya juga mengalami autisme. Pengaruh autisme makin besar pada anak yang terlahir kembar, identik yaitu sekitar 36-95%. Lalu usia. Semakin tua usia saat memiliki anak, semakin tinggi resiko memiliki anak autis. Pada laki-laki memiliki anak di usia 40 tahunan, resiko memiliki anak autis lebih tinggi 28%, resiko meningkat menjadi 66 pada usia 50-an, sedangkan pada wanita melahirkan di atas 40-an meningkatkan resiko memiliki anak autis hingga 77% bila dibandingkan melahirkan di bawah usia 25 tahun. Selanjutnya, pengaruh gangguan lainnya. Beberapa gangguan tersebut antara lain distrofit otot, Stiegel X syndrome, lumpuh otak atau cerebral palsy, neurofibromatosis, sindrom Down, dan sindrom Rett. Dan yang terakhir, pajanan selama dalam kandungan, konsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan, atau terutama obat epilepsi dalam masa kehamilan dapat meningkatkan risiko anak yang lahir menderita autisme. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Soleh. Baiklah, terima kasih Kevin. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada trigger disleksia. Nah, trigger disleksia ini muncul ketika mereka disuruh untuk menulis. Mereka sulit dalam membedakan huruf tertentu, teman-teman. Saat menulis, misalnya huruf D kecil dengan B kecil, atau mereka sulit membedakan M dengan huruf W. Dan juga sering menulis terbalik. Misalnya menulis pit jadi tip gitu. Anak disleksia juga membaca sering terbalik-balik, dan juga mereka lambat dalam berbicara, tidak seperti anak biasanya. Trigger ini hanya muncul di saat mereka disuruh menulis, membaca, berbicara, teman-teman. Ketika mereka tidak disuruh apa yang saya bilang tadi, mereka tampak seperti anak biasanya, begitu. Selanjutnya ada
yaitu trigger autis. Nah, seorang penderita autis, mereka itu kesulitan dalam bersosialisasi, teman-teman. Jadi mereka tidak mengerti cara berkomunikasi dengan orang lain. Dan tidak semua orang mengerti kondisi autis. Namun ketika dalam penanganannya penderita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka itu akan menimbulkan simptom dari autis, sehingga penderita merasa dia akan terancam dan tidak nyaman dengan lingkungannya. Oke teman-teman, selanjutnya penanganan. Jadi di dalam film Wonderful Life, penanganan yang diberikan oleh Akil, seorang anak yang menderita disleksia atau autis. Nah, penanganan yang diberikan ibunya bernama Amalia. Penanganan yang diberikan kepada ibunya yaitu perhatian lebih kepada Akil dengan fokus untuk perkembangannya si Akil begitu. Lebih membanyakkan waktu bersama dengan Akil. Lalu menerima seutuhnya si Akil. Dan kemudian mendukung kegiatan yang digemari si Akil seperti menggambar, melukis, serta membuat aktivitas di luar rumah seperti berkemah, mendaki gunung. Nah, di mana semua penanganan ini sudah diutarakan oleh terapis-terapis yang ia temui. Jadi penanganannya seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kaitannya dengan teori. Jadi berdasarkan penjelasan dan juga kriteria tentang disleksia dan autism spectrum disorder, sangat sesuai dengan tokoh film atau karakter film Wonderful Life, yaitu si Akil. Akil mengalami kesulitan dalam menguraikan, membaca, dan memahami teks. Akil juga melihat dunia di matanya adalah tempat yang kaya warna dan penuh hal-hal menarik. Juga Akil melihat segala sesuatu sangat mungkin terjadi setiap saat. Lalu kemudian Akil juga memiliki autism spectrum disorder, teman-teman. Ini tampak ketika Akil melakukan perjalanan untuk melakukan penyembuhan. Penyembuhannya itu dengan cara tradisional bersama ibundanya. Akil sempat mengalami tantrum. Nah, tantrum ini apa? Yaitu tantrum itu dia seperti menangis, menjerit, seperti itu. Dan juga terapis Akil dalam film ini juga mengatakan bahwa si Akil mengalami autism ringan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mau membantu menjelaskan dalam presentasi kali ini. Buat teman-teman yang menyaksikan dan penasaran dengan film yang sebenarnya, bisa saksikan langsung Wonderful Life. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, terutama dalam bidang psikologi, dan terutama kepada ibu-ibu yang anaknya mengalami disleksia dan autism. Itu bukanlah masalah yang besar. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan lupa terapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta meminum vitamin. Jangan banyakin bucin, oke? Berdoa terus agar bumi kembali pulih dan corona segera hilang. Kita bisa tatap muka, menjalankan aktivitas seperti biasanya. Buat semuanya yang di rumah, tetap bersemangat. Saya, perwakilan dari rekan-rekan saya, dan saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan perilaku yang kurang sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fani Duyanti, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya? Bermanfaat kan? Kalau gitu jangan lupa tinggalin
jejak di komen dan tekan tombol like-nya. Nah, udah dengar kan penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi? Nah, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Jangan lupa ya di-share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton video kami. Sarang you. Ingatlah satu hal, tidak ada yang sempurna, namun dengan cinta dan kasih sayang, maka semua akan menjadi sempurna. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.